Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bertemu kembali dengan pelajaran matematika bersama saya Dini Afriani. Seperti biasa, jika ada yang mau ditanyakan silakan untuk langsung menghubungi nomor WA ini ya. Untuk hari ini kita akan mempelajari materi pokok mengenai membandingkan pecahan. Sebelumnya kita sudah memasuki materi mengenal pecahan ya, beserta dengan pecahan relatif senilai. Untuk hari ini kita akan melanjutkan bagaimana cara membandingkan pecahan. Di sini ada lembar kerja peserta didik yang sudah kalian terima. Kemudian tolong cermati gambar berikut ini. Ada dua buah gambar ya. Ini gambar lingkaran, dua buah lingkaran, tapi yang lingkaran pertama ini dipotong menjadi 12 bagian. Kemudian lingkaran yang keduanya itu dipotong menjadi 6 bagian. Lalu di sini berdasarkan gambar, kita dapat membandingkan pecahan-pecahan berikut ini. Kalau berdasarkan gambar ya, di sini kita akan membandingkan 3 saja. Ada 1/2 dan 1/6. 1/12 dan 1/6. Di sini 1/12 maksudnya adalah satu bagian dari 12 bagian ini ya. Sedangkan 1/6 kita lihat di sini satu bagian dari 6-nya. 6 bagian ini. Nah, nilai pecahan yang lebih besar yang mana? Apakah 1 dari 12 ini atau 1 dari 6 ini? Secara kasat mata ini dapat terlihat sekali ya. Kalau yang ini sepertinya lebih kecil daripada yang ini. Nah, sehingga kita bisa menuliskan bahwa nilai pecahan yang lebih besar itu adalah 1/6 bukan 1/12. Sehingga kita bisa mengisi ini adalah nilai yang lebih besar adalah nilai 1/6. Sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa 1/12 itu kurang dari 1/6. Atau bisa juga kita balikan nanti kalimat jadinya seperti ini, 1/6 lebih dari 1/12. Ya, itu sudah kita pahami waktu SD ya, cara membolak-baliknya. Kita lanjut ke yang nomor poin B. Poin B ini kita membandingkan 2/12 dengan 2/6. 2/12 ini ada dua bagian, 1, 2 misalnya gini ya, ini dan ini dari 12 bagian. Sedangkan di sini 2/6 dua bagian juga, 1, 2 dari 6 bagian. Nilai pecahan yang lebih besar yang mana? Kita ketahui di sini sudah ada jawabannya. 2/6 itu lebih besar daripada 2/12. Sehingga kalau 2/6 lebih besar atau lebih dari 2/12, maka artinya yang ini lebih kecil ya. 2/12 itu kurang dari 2/6. Begitu kesimpulannya. Boleh juga dibolak-balik, jadi 2/6 lebih dari 2/12 juga boleh ya. Oke, poin terakhir yang ketiga itu kita membandingkan 3/12 dengan 3/6. Di sini terlihat misalnya 1, 2, 3 bagian dari 12. Sedangkan ini kita bandingkan 3/6 tuh 2, 3 dari 6 bagian. Kira-kira besar yang mana? Nilai pecahan yang lebih besar. Sudah kita lihat di sini bahwa 3/6 itu lebih besar, lebih dari 3/12 ya. Sehingga kita bisa menuliskan nilai pecahan yang lebih besar itu adalah 3/6. Sehingga kesimpulannya bahwa 3/12 itu kalau kita membacanya dari depan ya, 3/12 itu kurang dari 3/6. Tapi bisa juga dibuat kebalikannya, jadi 3/6 lebih dari 3/12. Oke, begitu cara membandingkan kalau menggunakan gambar. Ini gambar. Tapi ada juga berdasarkan perhitungan. Untuk perhitungan itu biasanya kita akan lebih mudah, tapi lebih bersifat matematis ya. Nggak bisa. Ini biasanya digunakan pada angka pecahan yang agak banyak, dikarenakan kita sulit membayangkan. Misalnya ada pecahan 1/100 atau 7/100, kan kita nggak bisa juga kan membuat gambar lingkarannya itu menjadi dipecah menjadi 100 bagian, itu susah sekali. Maka ada cara praktisnya itu dengan perhitungan. Ada 2 langkah.
waktu SD sudah dipelajari dulu ya. Pertama, samakan penyebutnya. Ya, ini kan tidak sama ya penyebutnya ya. Ini pembilang, penyebut. Kalau di atas pembilang, di bawah penyebut ya. Samakan penyebutnya itu dengan mencari pecahan relatif nilai yang berpenyebut sama. Waktu SD itu cara menyamakannya itu adalah dengan mencari KPK. Berarti carilah KPK dari penyebut-penyebutnya. Kedua, jika penyebutnya sudah sama, maka kita bisa lihat pembilangnya yang bagian atasnya. Kalau lebih besar, maka pecahan tersebutlah lebih besar, begitu ya. Kita bahas saja, bilangannya sama seperti di atas, 1/12 dan 1/6. Ini 1/12 dan 1/6 kita cari pecahan relatif senilai dengan cara mencari KPK dari 12 dan 6. KPK dari 12 dan 6 itu adalah 12. Ini belum kita ketahui ya 2 nih. Hanya saja kita mencari pecahan relatif dari 6 itu harus jadi 12. Kita ketahui KPK dari 12 dan 6 adalah 12. Maka karena ini sudah 12, biarkan saja. Yang ini yang perlu kita ubah menjadi 12. Kira-kira 6 diapakan supaya jadi 12? 6 itu supaya jadi 12 itu ada dikalikan 2. Nah, penyebutnya 6 dikali 2 dapatlah 12. Karena penyebutnya dikali 12, maka pembilangnya juga sama dikalikan dengan 2. 1 ya, 1 dikali 2. Sehingga kita dapat pecahan relatif senilai dari 1/6 itu 2/12. Artinya 1/6 itu sama dengan 2/12. Karena ini sama, sehingga kita bisa juga membandingkan yang ini kita ganti dengan yang relatifnya menjadi 2/12. Jadi sini kita tulis bahwa 1/12 dan 2/12. Nah, sekarang bisa kita bandingkan ini dan ini. Ini satu potongan dari 12, ini 2 potongan dari 12. Ternyata sudah kita dapat bahwa nilai yang lebih besar adalah 2/12. 2/12 itu maknanya sama dengan 1/6, maka pecahan 1/6 lebih besar. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa 1/12 itu kurang dari 1/6 ya, karena 1/6 itu sama dengan 2/12. Ini lebih besar daripada ini, sedangkan ini lebih kecil daripada ini. Nilainya, kesimpulannya sama seperti yang di atas nih. Dengan cara menggambar, dengan cara melihat gambar. Tapi ini diselesaikannya dengan cara perhitungan. Oke, ini juga sama langkah yang kedua. Kita cari KPK dari penyebutnya. Di sini 12 dan 6 ya. Nah, ini pada pecahan 2/12, 2/6 kita lihat penyebutnya. Penyebutnya itu 12 dan 6, kita cari KPK. Cari KPK ya. Ingat, cari KPK, bukan 12 yang dijadikan patokan, bukan, tapi KPK-nya. KPK dari 12 dan 6 adalah 12. Karena ini sudah 12, jadi diamkan saja. Yang kita perlu ganti, yang kita perlu rubah adalah ini yang kita cari pecahan relatifnya. Jadi 12 gimana caranya? Yaitu dikalikan 2 juga. Dapatlah 12. Karena penyebutnya dikali 2, maka pembilang juga harus dikali 2. Hasilnya adalah 4/12. Jadi 2/6 itu relatif senilai dengan 4/12. Ya. Karena ini sama, artinya kita sama aja membandingkan antara 2/12 dengan 4/12. Sehingga kita lihat ternyata 4/12 itu ya lebih besar nilainya daripada 2/12. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa 2/12 itu dibandingkan dengan ini atau ini namanya ya. Berarti ini kan lebih besar, ini lebih kecil, atau ini lebih kecil daripada ini, lebih atau kurang dari menyebutnya ya kalau dalam matematika. Ini namanya kurang dari. Nah, begitu juga dengan nomor 3. Kita langsung saja dipercepat. Jawabannya seperti ini dia. Caranya sama seperti di atas. Oke, selesai untuk membandingkan bilangan pecahan kurang dari, lebih dari, ataupun mungkin sama dengan. Kalau sama dengan itu artinya dia pecahan relatif senilai ya. Untuk penilaian, ini hanya ada 3 soal saja ya. Soal yang pertama itu kalian diminta untuk menyatakan apakah lebih dari, ataukah kurang dari, ataukah sama dengan pecahan berikut ini. Ada A, B, C, D. Jadi ini maksudnya 3/100 ini apakah lebih dari, apakah kurang dari, ataukah sama dengan 5/100. Lalu untuk poin ini adalah poin soal. Jadi maksudnya 1A ini nilainya 10 poin.
B ini 10 poin dan seterusnya. Kalau yang nomor 2 ini 30 poin, nomor 3-nya itu 30 poin. Ibu sampaikan poinnya ya, karena sebelumnya ada yang bertanya mengenai poin dari setiap soal ya. Lalu untuk nomor 2 ini adalah pilihan ganda. Jadi soal dari nomor 1 sampai nomor 3 itu hanya nomor 2 saja yang merupakan pilihan ganda. Kalau nomor 2 ini kalian diminta untuk mengurutkan pecahan dari yang terbesar. Maka kalian harus cari dulu ini penyebutnya berbilangan sama dengan cara mencari KPK. KPK dari 2, 3, dan 4 itu apa? Kalau sudah dapat 2 dikali berapa supaya dapatkan KPK tersebut, 3 juga sama kali berapa supaya dapat KPK tersebut ya, 4 juga sama. Kalau sudah dapat maka pembilangnya juga harus dikali dengan bilang yang sama ya, seperti yang tadi langkahnya. Kalau sudah dapat maka kalian bisa menentukan mana yang lebih besar, mana yang paling besar, yang keduanya dan terakhirnya ya, apakah A, B, atau C. Lalu untuk soal nomor 3 itu adalah soal cerita. Di sini ada 2 kondisi saja, yaitu di mana meja pertama ada 1 kue dengan 5 anak. Di meja kedua itu 2 kue dengan 8 orang anak. Jadi meja yang mendapat kue yang lebih banyak itu yang mana? Apakah meja pertama ataukah meja kedua? Untuk bentuk pecahannya sendiri kan kita ketahui kalau untuk meja pertama itu 1/5 karena 1 buah kue dibagi 5 anak. Sedangkan meja kedua itu 2 buah kue dibagi 8 anak, jadi 2/8. Jadi kalian membandingkan antara 1/5 dengan 2/8 seperti yang ada di atas ini. 1/5 dibandingkan dengan 2/8, itu aja sih. Dan dikerjakannya di bagian Google Form-nya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga sukses dengan pekerjaan rumahnya. Salam sehat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.